Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soebul Anim, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Sampang. Dalam hal ini akan melakukan supervisi akademik dengan model coaching pada modul 2.3, dan dalam hal ini yang akan kami observasi di sini adalah Bapak Lukman Budiarto. Dalam hal ini beliau mengajar mapel bahasa Inggris di SMA Negeri 3 Sampang sebagai rekan sejawat saya. Baik, akan kami mulai pra observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Baik. Ya. Alhamdulillah kabar hari ini baik. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan pra observasi. Artinya di sini pra observasi di sini dengan tujuan nantinya Bapak Lukman pada saat memberikan materi pada pembelajaran di kelas nantinya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Bapak Lukman. Baik, sebelumnya bagaimana tujuan yang akan disampaikan nanti Pak Lukman Kepada siswa. kepada Saya saya? ya Pak, terima kasih untuk bahasa Inggris di kelas 11 yang akan saya ajarkan kepada siswa itu tentang surat pribadi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan personal letter. Tujuannya adalah siswa dapat menentukan bagian-bagian dari struktur teks personal letter tersebut. Juga siswa diharapkan mampu menemukan informasi yang terdapat di dalam teks tersebut, Pak, teks personal letter. Juga nantinya tujuannya adalah membuat surat pribadi siswa. Baik, itu merupakan tujuan dari pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Kemudian area pengembangan yang akan dikembangkan oleh Pak Lukman itu apa? Area yang akan dikembangkan tentu adalah area reading dan writing-nya, Pak. Membaca dan juga nantinya goalnya atau tujuan akhirnya adalah menulis. Jadi areanya yang akan menjadi fokus itu adalah writing-nya, menulis, membaca. Dua aspek tersebut akan menjadi fokus kami. Oke, jadi yang akan difokuskan untuk area pengembangannya nanti itu adalah writing atau membaca dan reading, reading membaca dan menulis. Ya, Menulis. Oke, ya. Kemudian metode pembelajaran untuk mencapai tujuan itu apa yang digunakan? metodenya adalah diskusi, Pak, dengan pendekatan saintifik yang menggunakan model problem based learning. Oh, jadi itu metode pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian strateginya bagaimana, Pak? Strategi dalam pembelajaran? Strateginya adalah kita akan membentuk sebuah kelompok di kelas. Diharapkan siswa itu nanti berdiskusi antar siswa antar kelompok untuk per kelompoknya itu 2 orang, Pak, untuk menentukan membuat suratnya dengan tema apa, lalu isi suratnya bagaimana. Jadi strateginya adalah diskusi, Pak. Strateginya adalah diskusi. Jadi strategi yang digunakan Pak Lukman dalam pembelajaran ini membentuk kelompok, kelompok, kemudian siswa tersebut diberi permasalahan satu persatu. Setiap kelompok gitu ya. Ya. Apakah nanti dipresentasikan atau gimana ya? Tentu akan dipresentasikan di Pak. Oh, jadi itu strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Kemudian penilaian yang digunakan dalam pembelajaran ini kira-kira bagaimana? Penilaiannya ada 3, Pak, ya. Ada penilaian sikap, ada pengetahuan dan juga keterampilan menulisnya. Jadi sikap siswa selama mendengarkan
paparan materi dari saya, juga pengetahuan siswa eh, tentang personal letter itu apa, dan keterampilan apakah siswa itu memiliki wawasan tentang kosakata baru untuk nantinya digunakan dalam membuat surat personal letter tersebut, Pak. Jadi penilaiannya ada 3 aspek, Pak. Jadi ada 3 aspek, yaitu yang pertama itu adalah sikap ya. Artinya kalau misalkan sikap tersebut, bagaimana sikap siswa tersebut di dalam kelompok, di dalam menemukan atau mencari permasalahan yang sudah diberikan, itu bahkan dinilai sikapnya. Kemudian yang kedua pada saat nanti mungkin presentasi, apakah mereka itu baik, apa sangat baik atau kurang baik, di situ nanti keaktifan gitu ya, keaktifan siswa. Baik, itu penilaian yang akan digunakan ya dalam pembelajaran oleh Pak Lukman. Kemudian kira-kira ini apakah kapan akan dilaksanakan? Kira-kira akan dilaksanakan pada hari Kamis. Oh, Kamis jam pertama. Jam pertama. Kira-kira di hari Kamis jam pertama. Seperti itu. Baik, mungkin ini Mbak ya, selaku pra observasi ya, nanti kita ketemu pada saat observasi hari Kamis begitu Mbak ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Bapak. Nanti ketemu hari Kamis pada saat observasi. Demikianlah pelaksanaan pra observasi yang kami lakukan. Jadi mudah-mudahan dari pra di sini nanti dalam pembelajaran di kelas bisa menghasilkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disepakati dan dihasilkan oleh guru, yaitu Bapak Lukman Budiarto dengan siswa. Dan mudah-mudahan sampai berjalannya waktu nantinya sampai hari Kamis jam pertama tidak ada kendala apapun. Demikianlah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, students. Good morning. How are you today? I am fine. I am fine too. Thank you. All right. Before we start today, I would like to ask class. Berdoa. Before we start English class, can we pray together? Okay. You take your actions today. Alina ada? Andi? Anissa? Aprilia? Ayuni? Arika? Fajrul? Mania? Para Yusalhi? Iyatul Ain? Ira, Isabella, Lailatul Mu'minun, Maria Sofia, Madinatul Munawwarah, Rafiq Zaki, Madinatul Hikmah, Nurlaini, Gloris Ayu Srikanti, Nurul Hidayati,
Alwati, kami tiap Ramadan. Oke, kelas. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang letter, exactly formal invitation letter. Now, I would like to discuss our material today about personal letter. Have you ever write a personal letter? Pernahkah kalian menulis surat pribadi? Pernah? Nah, oke. Biasanya itu kalau surat pribadi dikirim kepada siapa? Kepada teman. Sebelum itu, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin Mas kameramen ini bisa disorot. Tujuan pembelajaran dengan pendekatan genre based approach, yang mana pendekatan ini cocok untuk digunakan pada pelajaran bahasa Inggris. Dengan model genre text based metode diskusi, pertama, memahami fungsi sosial dan struktur teks dari surat pribadi sesuai dengan konteks penggunaannya dengan baik. Harapkan kalian nanti mengerti fungsi sosial dari personal letter. Next one is mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan secara baik dan benar. Juga siswa terampil menggunakan teks lisan dan tulis sederhana untuk memaparkan, menanyakan, dan merespon surat pribadi dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur, unsur secara benar dan sesuai dengan konteks. Yang terakhir, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi sesuai dengan konteks penggunaannya. Itulah tujuan kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran diharapkan oleh Bapak kalian ini, but now agar tidak kita harus jika posisi tangan begini, ini this. Kalau begini, that. Kalau Bapak bilang this, dalam aku sebutkan that. Dan kita mulai. Jadi silakan kita begini. Say that, this. That, this. That, this. Ya, that, this. Ulang lagi. This. That. This, that. This, that. That, this, that. That, this. That, this, that. Baik. Jadi ada dua jenis surat, ya. Kelihatan? Beberapa hari yang lalu kita telah membahas formal invitation letter. Now,
we will discuss about personal letter. The example like this. Contohnya seperti ini. Nah, ini pengertiannya. Kalau kalian tidak paham, kalian boleh membuka handphonenya untuk menerjemahkan ini. Karena Bapak tidak menayangkan video tentang penjelasan materi. Bapak hanya menayangkan tentang PPT tentang personal letter. Letters that are written to people we know, such as friends, parents, siblings, cousins. Tuh. Ingat-ingat. Sudah ketemu artinya? Ya. Nanti Bapak tanyakan. Ini contoh kalimat delivering good news, delivering bad news, menyampaikan berita bagus dan berita buruk. Nah, ini strukturnya. Kelihatan tidak? Kelihatan. Secara garis besar tidak terlalu beda dengan formal invitation letter. Ya. Mungkin yang tidak kelihatan atau yang malas mencatat bisa kalian tutup. Struktur personal letter seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Lukman, sebelumnya saya mohon maaf karena kemarin setelah kita melaksanakan observasi saya dipanggil oleh kepala sekolah untuk karena ada kegiatan yang harus dihadiri sehingga kita bisa melakukan pasca observasi sekarang. Kebetulan pada hari ini juga ada pengajar praktek kami yaitu Bapak Aswari yang akan mengamati sebagai observer pada saat kegiatan kita. Jadi setelah kita melakukan pra-observasi kemarin, kemudian observasi, sekarang kita akan melaksanakan pasca observasi. Begitu. Bagaimana perasaan Bapak Lukman setelah kita melaksanakan observasi kemarin? Ya, tentunya perasaan saya Pak sangat senang dan sedikit lega juga karena observasi ini bisa berjalan dengan baik. Selama observasi tidak ada hambatan dan tercapai pelaksanaan observasi. Berarti apakah sebelumnya itu Pak Lukman pernah melakukan observasi seperti ini pada saat mengajar? Ya pernah Pak. Untuk kebutuhan di PMM itu Pak, dan penilaian kinerja di PMM ada observasi yang dilaksanakan pada semester yang lalu Pak, semester genap tahun ajaran kemarin. Baik. Seperti yang Pak Lukman terangkan kemarin pada saat kita melaksanakan pra, bahwasanya Pak Lukman itu menitik beratkan fokusnya atau area pengembangannya itu pada writing atau menulis dan reading atau membaca seperti itu. Betul. Nah, bisa diceritakan Pak, bagaimana pada saat observasi kemarin, pada saat Bapak menerangkan area pengembangan yang dilakukan oleh Pak Lukman itu bagaimana?
Bisa Tentu, diceritakan. tentu di area pengembangan tersebut yaitu writing dan reading, siswa kami ada beberapa yang memahami materi Pak, dan ada juga beberapa siswa yang kesulitan untuk memahami materi, yaitu materinya adalah personal letter Pak, surat pribadi. Jadi di area tersebut, di writing dan reading, beberapa siswa 75% itu sudah paham, namun sisanya masih ada beberapa yang belum paham. Mungkin karena perbedaan gaya belajarnya dan juga semangat belajarnya berbeda Pak. Makanya kemarin ya alhamdulillah 75% sudah tercapai Pak di dua fokus area tersebut, yaitu writing dan reading. Berarti dalam hal ini masih ada peserta didik ya, masih ada siswa yang memang masih belum mengerti atau belum memahami nanti ya. Dan Masih ada. masih ada ya. Oh, baik. Berarti itu merupakan hambatan pada saat bagaimana untuk hambatannya itu Pak? Karena saya amati di kelas tersebut Pak, karena kelas tersebut heterogen ya, backgroundnya siswa itu bermacam-macam Pak ya, sehingga ada yang cepat nangkap materi, ada yang sedikit lambat materi. Dari 100%, dari 25% tersebut, setelah saya amati Pak, mereka ini ternyata tidak memiliki basic bahasa Inggris yang baik, sehingga mereka kesulitan memahami teks yang sudah saya berikan observasi kemarin. Mereka kesulitan Pak, bahkan kata-kata yang menurut saya itu sepele Pak, seperti misalnya kata eat, ya, eat, makan, mereka tidak tahu maknanya begitu Pak, sehingga itu juga menjadi hambatan bagi saya pribadi. Seperti itu Pak. Jadi banyaknya siswa, adanya siswa yang heterogen, berbagai macam latar belakang ya, ada yang dari latar belakangnya nelayan, ada yang memang orang tuanya itu pegawai, ada yang pokoknya bermacam-macam, bertani dan lain sebagainya. Itu cara penerimaan dan lain sebagainya, itu penerimaan siswa itu berbeda-beda juga. Apakah itu tidak menutup kemungkinan bahwa siswa itu mencari, karena apa yang dia ajarkan Pak Lukman itu merupakan bahasa Inggris, jadi apakah tidak menutup kemungkinan siswa itu mencari les di luar atau mencari model belajar yang baru lah di luar? Mungkin ada Pak, mungkin ada kemungkinan di sana. Karena kita tahu saat ini pun tidak hanya lewat les privat ataupun bimbingan belajar lain, lewat HP pun sebetulnya siswa itu justru lebih gampang dalam belajar bahasa Inggris Pak. Segala akses di internet sekarang memudahkan siswa untuk belajar. Lebih-lebih bahasa Inggris, ini bahasa internasional, yang bahasa yang menurut saya pribadi yang seharusnya siswa itu secara basic, secara dasar itu sudah tahu Pak. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan model pembelajaran yang Pak Lukman sampaikan, yang Pak Lukman terapkan pada siswa kemarin? Apakah dengan adanya berbagai macam heterogen yang siswa tersebut miliki, apakah bisa nyampe ke siswa untuk model pembelajaran? Apakah ada nanti model pembelajaran yang lain yang perlu diperbaiki atau disampaikan? Jadi menurut saya model pembelajaran yang saya terapkan kemarin itu sudah cukup efektif Pak. Namun ya lagi-lagi kesulitannya dalam menerapkan hal tersebut, siswa itu condong memilih teman yang lebih paham satu dengan lainnya, yang satu frekuensi. Artinya begini Pak, jadi ada satu siswa yang paham bahasa Inggris, dia memilih teman yang itu. Saya mau sama teman ini karena lebih ngerti bahasa Inggris. Dampaknya adalah ketika satu kelompok itu Pak, ada yang isinya itu sama-sama tidak paham. Artinya
kalau sudah seperti itu maka saya lebih memperhatikan kelompok tersebut yang mana isinya itu yang siswa yang tidak memahami materi 100%. Jadi satu kelompok itu yang sering saya istilahnya sering saya datangi, yang sering saya tanya kesulitannya apa itu Pak. Jadi dalam metode yang saya terapkan itu kesulitannya ada di situ Pak. Jadi siswa itu lebih condong memilih teman yang istilahnya pinter bahasa Inggris itu loh, pinter bahasa Inggris gitu Pak. Oh, berarti untuk penentuan kelompok itu, kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya itu sebagai acuan Pak Lukman pada saat penentuan kelompok itu apakah memang diacak atau bagaimana? Untuk penentuan kelompoknya sebetulnya saya pasrahkan kepada siswa Pak, karena saya tidak bisa mengacak yang ini dengan ini karena di kelas itu Pak hubungan antar peserta didik itu kurang cukup Pak ya, kurang baik. Makanya ya saya juga sedikit ada kesalahan di situ Pak, memasrahkan kepada siswa silakan kalian bentuk kelompok sesuai dengan istilahnya dengan kemauan mereka sendiri. Itu menurut saya salah saya mungkin di situ Pak, tidak saya tentukan sejak awal begitu Pak. Memang untuk penentuan kelompok itu kan memang ada berbagai macam cara kan, seperti itu. Ada yang memang secara acak menurut absen, atau memang disuruh mencari sendiri-sendiri. Ini akan lebih baik ya, sesuai dengan disesuaikan dengan pengetahuan yang sebelumnya seperti itu. Jadi kan kita sudah mengetahui bahwasanya siswa untuk materi yang sebelumnya itu kan kita sudah mengetahui kemampuan mereka itu bagaimana kan, seperti itu kemampuan itu, maka baru kita tentukan kelompok sehingga tidak ada kelompok yang sama-sama pintar, sama-sama nggak tahu, sama-sama. Jadi dari pengetahuan yang sudah kita berikan yang kemarin materi yang kemarin itu seharusnya kita bisa menentukan seperti itu. Nah, kemudian Pak, bagaimana tindakan kedepannya yang dilakukan oleh Pak Lukman untuk mengatasi hal-hal seperti hambatan yang Pak Lukman tadi sampaikan? Betul Pak. Jadi belajar dari kesalahan pada saat observasi kemarin terkait dengan pembentukan kelompok, kedepannya untuk itu saya akan lebih detail lagi dalam pembagian kelompok, karena basic kelas tersebut, latar belakang kelas tersebut adalah heterogen, sehingga dalam pembentukan kelompok kemarin banyak yang homogen, pintar sama pintar, yang kurang pintar dan kurang pintar seperti itu. Jadi kedepannya saya akan lebih teliti lagi Pak dalam membentuk kelompok di kelas tersebut, supaya yang lebih tahu memberitahu kepada yang belum tahu tentang materi. Artinya lebih heterogen lagi kelompoknya begitu ya. Ya memang seharusnya seperti itu Pak, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari Pak Lukman itu bisa tercapai kepada siswa peserta didik kita kan, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Lukman atas waktu yang diberikan kepada kami, bahwasanya kita sudah melakukan kemarin kemudian observasi, dan sekarang pasca observasi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya kedepannya itu bisa menjadi lebih baik, terutama bagi peserta didik. Itu tujuan kita. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Lukman ya. Di sini ada Pak Aswari selaku pengajar praktek saya ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Sebelumnya kalau ada kata yang kurang baik, kurang berkenan di Pak Lukman, saya mohon maaf. Baik, saya ini assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.